Hai teman-teman semuanya, selamat datang di Woman on Talk, atau bisa kalian sebut WOT. Sebelumnya kenalin nih, aku Farah yang bakal ngobrolin hal-hal seru bareng teman aku Vanessa. Halo Vanessa, Halo Farah, gimana nih kabarnya sekarang? Alhamdulillah kabarku baik-baik aja sekarang dan sehat-sehat aja. Alham- Alhamdulillah. Vanessa lagi sibuk apa nih kamu sekarang? Untuk kali ini aku lagi sibuk kuliah, kan habis ini juga mau UAS, jadi kayak banyak-banyak tugas besar yang datang gitu. Iya sih, sama aku juga lagi sibuk kuliah, ya meskipun udah UAS sih. Nah, Van, kita kan masih 19 tahun ya, masih muda banget. Kamu sering Iya. nggak sih lihat anak-anak seusia kita yang masih muda banget, anak muda banget itu udah berani buat belajar terjun ke lapangan, misalnya kerja, mendirikan bisnis, coffee shop, atau hal-hal yang lain. Menurutmu gimana sih tentang anak muda yang udah berani ambil resiko buat terjun ke lapangan ini? Menurutku itu hal yang luar biasa sih, apalagi kalau anak muda ya. Pasti mereka tuh kayak pengalamannya belum sebanyak orang dewasa juga sih pasti. Jadi mungkin dia itu pengen belajar secara langsung kayak praktek daripada teori-teori aja gitu. Karena kan teori kadang kan bikin pusing kayak ya percuma kayak belajar teori aja tapi nggak dipraktek juga buat apa gitu kan. Ya hebat aja sih Iya, iya. anak muda yang kayak gitu. Iya sih benar banget ya, kayak masih banyak yang seumuran kita udah jadi pebisnis, banyak yang udah punya usaha sendiri. Menurutmu nih Van, apa sih faktor yang membuat mereka-mereka ini, teman-teman kita yang masih 19 tahun, masih muda banget lah, buat memutuskan untuk terjun dan mengambil resiko buat ya kerja di lapangan, mencoba hal-hal baru. Menurutmu apa sih faktor yang membuat mereka itu berani ambil langkah ini? Menurutku ya kan karena anak muda ya pasti lagi kayak ngejar-ngejar cari jati diri gitu kan. Pasti mereka banyak nyobain hal-hal yang baru, hal-hal yang di luar zona nyaman mereka itu buat kayak cari jati diri mereka. Dan ada juga sih yang kayak ikutan tren. Terus ada juga yang kayak anak muda yang kerja demi tuntutan ekonomi keluarganya yang nggak mumpuni. Itu, Far. Iya sih, benar banget. Aku juga ngelihat banyak uh, tren mungkin ya, bisa dibilang tren di ya sosial media lah kalau kerja jadi barista, kerja jadi apa part time gitu, itu lagi marak banget kan sekarang. Iya sih, banyak banget. Nah, iya. Uh, Ngelihat teman-teman kita anak-anak muda yang udah berani buat ngelakuin hal-hal yang baru, pasti itu ada faktor yang apa ya, yang ngedorong mereka gitu nggak sih kayak ya mereka pengen belajar hal-hal baru, mereka pengen nyoba pengalaman baru. Tapi nih Van, ada satu hal yang biasanya yang banyak menghambat ya kita-kita buat ngelakuin hal-hal baru atau mencoba pengalaman baru, yaitu insecure. Menurutmu, insecure ini tuh kayak gimana sih? Insecure itu sebenarnya kayak karena kita kurang percaya diri aja. Kita kurang pede sama diri kita yang ada kurangnya. Dan setiap orang itu pasti ada lah kurangnya. Kayak kita rasa kurang percaya diri kita itu lebih tinggi daripada yang lain, daripada ego kita atau yang apapun itu. Gitu. Jadi kayak sebelum kita mencoba itu kita udah nggak bisa lah, nggak pasti Iya, nggak bisa lah, pesimis takut lah. dulu. Iya, jadi kitanya itu juga memandang rendah diri kita sendiri, kayak nggak mungkin deh bisa kayaknya. Iya, ya, Ini ya kayak gitu. ngehambat banget sih, ini ngehambat banget sih pasti buat pengembangan diri kita, buat apa ya, buat kita mencoba hal-hal baru. Kamu sendiri pernah ngerasa insecure nggak sih, Pan, kalau buat mencoba hal-hal baru gitu? Pernah banget sih, Far. Pasti aku yakin sih anak muda zaman sekarang rata-rata pasti pernah banget insecure. Aku itu dulu, enggak dulu sih.
pas masuk kuliah ini aku deket sama satu dosen ya, kayak akrab gitulah. Nah, satu dosen ini bentuk UKM dan aku disuruh masuk ke UKM itu. Tapi kayak aku tuh ngerasa kayak aku kurang pantas masuk UKM itu. Tapi guru kayak udah nggak apa-apa, belajar aja dulu. Kan kamu belum nyoba gitu loh. Ya, rasanya tuh kayak masih insecure gitu sampai sekarang. Kadang rasa insecure itu masih ada gitu. Dan kadang itu kayak belum apa-apa itu kita udah ngerasa insecure duluan. Padahal orang lain itu mungkin ngelihat potensi di diri kita, ya nggak sih? Kayak, Iya, bener nah ini tuh banget. bisa Bener. sebenarnya. Iya, bener banget, Far. Berarti teman-teman aku bilang itu aku cocok di UKM itu. Nah, kan makanya aku juga, ini mau cerita sedikit ya. Sebelumnya aku semester-semester awal itu kayak kakak tingkat itu banyak yang nawarin kepanitiaan, kayak ayo dong deh ikutan buat prodi kamu sendiri juga. Tapi aku kayak, enggak, apaan sih, enggak bisa, enggak pernah ikut kepanitiaan juga sebelumnya. Nah, tapi mulai semester 2 ini, aku beraniin diri kayak, ya udahlah ambil aja. Kan kita nggak tahu juga apa yang bisa dipelajarin kan dari kayak kepanitiaan ini. Terus akhirnya kebablasan, kelewatan sampai keambil 2 kepanitiaan dan itu waktunya lumayan deketan. Jadi keteteran sih. Tapi di luar keteteran itu kayak aku bisa belajar banyak hal gitu loh. Aku bisa manajemen waktu aku bisa belajar buat bangun relasi sama orang di luar kampus itu gimana, nge-branding prodi aku. Gitu sih. Jadi sebenarnya apa ya? Kita tuh suka insecure duluan dan suka pesimis, sedangkan Kita orang nggak lain tuh percaya ngelihat, sama diri kita gitu. iya, sedangkan orang lain tuh ngelihat kayak anak ini sebenarnya bisa, tapi kenapa nggak mau? Jadi harus didorong gitu loh, ada faktor Iya, penggeraknya gitu loh. harus Itu disemangati dulu. iya. Dan menurutku kalau kita sendirinya itu nggak mau buat mencoba buat join ke hal-hal yang baru, itu malah sayang banget. Apalagi di umur kita yang masih muda banget kayak Kayak gitu. sekarang. Kayak gitu tuh malah bikin kita nggak berkembang nggak sih? Kayak kita Iya bener masih banget kayak malu-malu, insecure. stuck di itu aja. Bener. Padahal kayak usia-usia kita tuh lagi masa-masa kayak berproses lah buat diri kita, buat kedepannya. Iya, di luar rutinitas kita kayak kuliah atau mungkin kerja atau hal-hal yang lain tuh pasti kita butuh apa ya? Ya selingan lah kayak ikut kepanitiaan, ikut UKM, mungkin Part-time. join-join apa. Iya, benar. Nah, Van, ngobrolin soal insecure, soal join hal-hal baru, kepanitiaan, UKM, atau ya hal-hal semacam itulah kegiatan-kegiatan yang menunjang rutinitas kita sehari-hari. Ada satu hal yang lagi marak banget, lagi digaungkan sama anak muda, yaitu self-reward atau penghargaan buat diri kita sendiri. Nah, biasanya self-reward ini kita berikan kepada diri kita sendiri setelah kita itu melakukan sesuatu yang ya lumayan effort. Kayak misal aku nih setelah UAS 2 minggu mikir, aku belanja di Shopee, beli barang-barang lucu, gitu-gitulah. Menurutmu sendiri, self-reward ini penting nggak sih? Sama kamu pernah nggak sih melakukan sesuatu berkedok self-reward ini? Menurutku nih, ya, self-reward itu kayak penting nggak penting sih. Kayak kadang kan kita ngelakuin sesuatu juga ada yang perlu banyak effort dan ada yang cuma gitu-gitu aja. Kalau yang gitu-gitu aja menurutku ya nggak perlu lah self reward, kayak ya udah gitu kayak di jalan biasa. Terus kalau kayak yang kita butuh banyak effort itu menurutku penting buat self reward, itu buat kayak healing kita dari healing karena kita udah ngeluarin banyak effort. Jadi kayak oh ya gitu.
Terus untuk aku biasanya kalau self reward itu lebih ke buat me time sih, Far. Entah itu nonton, belanja, atau jalan-jalan, itu aku lebih pilih untuk me time. Kayak udah aku males balas chat orang-orang, males ketemu orang-orang. Jadi kayak ya udah kayak mengumpulkan energiku sendiri gitu yang udah capek karena banyak mengeluarkan effort gitu, Far. Setuju banget sih sama apa statementmu yang bilang kalau nggak semuanya itu harus di self rewardin. Kadang itu kita tuh bukan kita aja sih, maksudnya ya teman-teman kita di luar sana itu banyak yang salah artiin self reward ini sebagai suatu bentuk usaha dia buat membeli barang yang sebenarnya itu nggak perlu gitu loh. Kan kadang ada nih kayak kita ikut suatu kegiatan atau apa yang itu benar-benar di luar zona nyaman kita. Nah, itu menurutku perlu sih kita kasih self reward karena kita udah berani buat keluar dari zona nyaman. Tapi kalau kayak UAS, UTS, itu menurutku kan apa ya, rutinitas gitu ya. Itu kewajiban kita juga sebagai ya pelajar, mahasiswa. Jadi self reward tuh sebenarnya bukan self reward sih yang kita lakuin setelahnya. Mungkin lebih ke yaitu tadi katamu me time, healing, dan ya menenangkan diri gitu. Kayak mengistirahatkan diri nggak sih? Lebih tepatnya kalau Iya, yang nggak butuh-butuh effort banyak gitu. iya setelah ngelakuin banyak hal, banyak kegiatan. Karena kan apa ya kalau aku lihat sendiri orang-orang banyak yang mengsalahartikan self reward ini jadi kayak suatu kedok buat mereka untuk Boros, impulsif, untuk males-malesan. ya bener banget sih. Tapi menurutku juga self reward ini tuh bisa jadi salah satu penunjang orang buat keluar dari zona nyamannya. Apalagi buat anak-anak muda gitu kan, kayak mereka masih sering mantengin sosial media, masih sering ikut-ikutan tren. Jadi kalau mereka melihat sesuatu itu, oh iya nih, ini hal-hal yang baru, aku bisa nyoba ini, nanti kalau aku bisa dapetin tujuan dari hal ini, aku akan kasih self reward buat diriku sendiri. Jadi kayak sebuah dorongan buat Motivasi. dia, ya benar motivasi. Tapi nggak hanya self reward aja sih, orang-orang sekitar kayak teman, lingkungan, orang tua itu juga jadi faktor yang mendorong seseorang banget buat keluar dari zona nyamannya, ngelakuin hal-hal baru. Bener banget sih, kan kadang kalau kayak orang sekitar kita kayak nggak ngedukung kita buat keluar dari zona nyaman kan bikin kita kayak ya nggak dibolehin terus gimana ini gitu, kayak kita ya udah nggak jadi kita buat keluar dari zona nyaman. Jadi kayak membatasi diri kita sendiri juga gitu ya. Iya, kayak gitu. Udah kitanya mau keluar itu susah, orang-orang sekitar juga nggak ngedukung, jadi kayak, aduh, Ya gimana bakal nih? di situ-situ aja hidup kita. Sebelum aku mengakhiri podcast kali ini, aku mau ngasih closing statement buat teman-teman di luar sana yang dengerin podcast kita kali ini. Closing statement-nya sederhana, yaitu kalian sebagai anak-anak muda, sebagai orang yang masih punya banyak perjalanan, masih punya banyak jalan untuk menggapai cita-cita kalian, kalian jangan negative thinking, kalian jangan pesimis duluan untuk mencoba hal-hal baru. Karena sebenarnya terjun ke hal-hal baru itu salah satu bagian dari perjalanan kalian buat masa depan kalian. Buat kalian jadi orang yang lebih sukses dan orang yang lebih tahu tentang apa potensi di diri kalian. Oke teman-teman, sampai juga kita di akhir podcast kali ini. Aku Farah. Dan aku Vanessa. Kita pamit undur diri. Bye-bye. Dadah.